Kembali lagi di ngasur. Ya ngasur, ya ngasur. Mari kita ngasur. Tonton kami pasti seru di atas jam 7. Janganlah kau lewatkan, walau kamu galau, kamu hancur, usahakan tonton kami ya teman. Ya ngasur. Ini kan nada itu kan. Iya boy. Banyak, tenang aja. Itu untuk memperlambat ngomongku supaya aku masih sempat mikir gitu lah boy. Makanya aku bilang kalau aku timpal pasti nanti beda gitu loh. Makanya ya udah kamu aja gitu. Ayo. Oh gini kan pembagiannya sekarang. Oh jadi gitu. Gak bisa kemudian di awal lo. Aku kasih awal lagunya apa, pakai nada apa baru kami lanjut. Habis itu kami mikir apa yang mau dibicarakan. Tentang apa ya? Selain politik dulu deh. Kita penyegaran udara karena kita memang ini agak malam sih ya kan. Kebetulan bukan malam bukan karena kita nggak kita sengajai, cuma memang karena benar-benar baru selesai hujan makanya. Bahkan aku tadi udah pikir, kalau Aswin nggak betul-betul nggak bisa ini karena kondisi kayak gini. Yang mau nggak bisa mau kayak apa? Berarti ada satu malam. Tapi kan kita ada emergensi kan, video emergensi yang bisa kita nggak ada ya boy. Ada tapi ada potong aku dan itu ada nanti itu kayak waktu tutup klimaks itu. Itu klimaks ya? Enggak maksudnya enggak final juga tapi enggak tahu aku senang aja saat itu kita kayaknya ngomongnya senang betul aku di momen itu gitu. Oh. Kayak kita lagi on fire banget gitu loh. Kalau ini kan sudah koler-koler. Aku jujur boy itu tidur 2 kali. Tadi. Iya jadi 3 kali bahkan baru pas kan aku selama ini selalu pulang jam 6 nah tadi itu aku pulang agak cepat jam 5 walaupun sebenarnya jam kerja aku jam 4 ya. Nah aku tidur dulu baru jam 6 kurang aku bangun dah. Terus benar-benar bangun ya udah aku istirahat terbangun jam 6 kurang ya sosok lah olahraga sedikit seperti harus konsisten gerak-gerak dulu. Habis itu habis maghrib beberapa lembar baca buku suci Quran. Nah, habis itu tidur lagi boy. Karena menunggu teman juga kan. Siapa temannya? Ada anggota. Ada teman, pokoknya mau makan di luar gitu loh. Karena bosan juga aku kan, pengen gitu loh kayak kemarin berapa hari makan cuma nasi tempe dan lain-lain. Program gitu kan. Pengen lah malam ini gitu. Rencananya sih niatnya. Sekalinya hujan nggak berhenti-henti. Jadi dia tuh hujan itu kayak pelan hilang suaranya habis itu deras langsung mantap. Nah dan setiap temanku itu yang pernah juga bilang OTW itu langsung deras boy. Kayak dia chat berapa detik setelah itu. Nah tidur lagi aku loh. Tidur setelah Isya tidur bangun lagi. Main-main nonton film tidur lagi. Ya 3 kali boy. Dengan ini sebenarnya mungkin tidak bangun ya dan malas banget seandainya kondisi perut kenyang sih. Nah, kayaknya aku nggak mau makan, nggak mau kupaksakan diriku keluar karena kalau aku kenyang aku yakin aku langsung tidur sampai besok. Oke. Subuh. Tuh. Ini belum bicara tema loh. Belum. Ya, kita bicara tentang ini aja. Nah, itu udah temanya kita boy hari ini boy. Apa? Bagaimana kamu menyiasati kemalasan boy? Tadi. Ya, Tapi kita yang belum bahas ya? Belum bahas ini. Belum. Kayaknya ada deh. Ada yang tentang malasan. Kemalasan enggak ada. Lain. Apa ya kemarinnya malas deh, tentang malas. Enggak. Anggap aja enggak ada supaya enggak terlalu terpikirkan. Apa momen kamu pas malas tuh? Kayak kamu dulu deh. Nyiasati kemalasan. Ya melakukan sesuatu sih maksudnya apa ya? Kamu pernah enggak boy terjebak di dalam situasi malas gitu dan akhirnya kamu enggak mau ngapa-ngapain gitu. Padahal kamu diberikan tanggung jawab kamu harus melakukan sesuatu di hari itu. Contoh dibangun pagi untuk kerja, dan itu kan kayak melawan kemalasan kan. Bangun sahur pun juga kan. Itu kayak mana kamu menyiasati kemalasan? Setiap hari kayaknya kita akan malas akan sesuatu deh. Bahkan aku jujur aja ya menyiasatinya ya. Kalau dari aku itu nggak bisa sih. Maksudnya memang harus dijalanin aja sih. Karena gini karena aku gini. Misalkan nih ya malam ini nih, contohnya misalkan nanti sampai jam 2 misalnya baru tidur.
ya udah aku pasti akan malas banget untuk bangun sahur. Tapi kalau misalkan benar-benar aku belum ada isi perut, pasti aku tetap akan maksa diriku untuk bangun, bahkan sampai minta tolong orang untuk bangun, teman lah ya. Nah, dan biasanya aku berjanji tuh, dijanji sama diri sendiri sering kan kita nanti aku habis ini gini. Nah, aku biasanya pokoknya aku harus pulang tepat jam 4, habis itu tidur 2 jam nih. Istilahnya balas dendam gitu loh. Nyatanya pas sudah jam 4 itu ngantuknya hilang, padahal mindset itu masih ada, mau ingin balas dendam itu. Kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya memang karena aktivitas. Jadi jawabannya adalah salah satu cara untuk menyiasati kemalasan itu memang kita harus memperpanjang memperpanjang waktu aktivitasnya. Kayak contohnya misalkan aku pulang jam 4, nanti aku udah prediksi kalau misalkan aku mau lawan kemalasanku itu, melawan ke mindsetku yang udah aku bentuk itu, salah satunya aku harus buat waktu pulangku tuh di dekat-dekat hari, dekat-dekat mau berbuka. Nah, kayak tadi aku buka pulang jam 5-an. Dan aku kebetulan ada pedal tadi kan, jadi aku datang pedal dia bangunin aku ya ntar jam 6 katanya. Padahal pedal tuh kayaknya udah tahu dia aku udah bangun, tapi dia tetap bangunin aku. Jadi salah satu cara menyiasati ya pertama memperpanjang waktu aktivitasnya, meskipun aktivitasnya sama ya. Yang kedua memang melibatkan misalkan kayak ini serumah sama orang sekitar untuk support kita gitu loh, supaya kita enggak leha-lehe. Nah, tapi berbeda ketika misalkan mungkin ada pekerjaan kayak misalnya laporan. Kalau sudah malasnya muncul, aduh apapun itu enggak sih. Iya. Enggak terkerjakan. Apa ya, contoh kayak gue hampir 3 tahun ini komitmen untuk apa ya, berusaha memperbaiki gaya hidup, salah satunya lari. Okay. Nah, ya ada aja di mana aku malas banget gitu. Tapi aku kadang-kadang juga berpikir, anjir aku 3 tahun sudah berusaha memulai. Tadi aku nggak lari boy, tapi kebetulan di rumah ada sepeda listrik, aku jadi pakai sepeda listrik aja gitu. Ya kayak gitu maksudku, sesuatu yang ya padahal nggak ada keharusan sih. Aku sehari tuh lepas itu aman kok. Ya kan, tapi gimana caranya? Ya tadi apa yang sudah dimulai itu kayaknya bakal jadi beban ya buat diri kita kalau kita nggak melakukan. Kamu ngerasa itu juga kan? Iya. Terus gini, gimana kalau misalkan keadaan yang memaksa kamu malas? Contoh selajum. Nggak perlu jelasin, intinya ada momen kamu di hari Selasa dan Jumat itu gak ada bisa. Agenda lah di sore. Nah, maksudku apakah kamu tetap menyisikan ada olahraga atau di esok harinya atau sebelumnya kamu ekstrakan atau gimana? Ya karena memang 2 hari itu aja aku libur. Oh, memang kamu kasih waktu jeda untuk istirahat tubuh ya? Iya, palingan nanti ada aktivitas yang cukup padat itu 4 hari, 2 hari istirahat, 1 hari ya tetap olahraga tapi santai. Kan itu jadwal yang coba aku buat diriku lah. Tapi ini kalau misalkan setelah kamu berolahraga nih kan ya, yang kamu bukan yang kamu dapatkan, tapi gini, bagaimana ini Win setelah kamu, betul nggak kata orang yang kayak gini, kita meskipun udah bangun habit tuh bertahun-tahun, tapi ketika kita kayak ninggalkan 1-2 kali bahkan seminggu lah misalkan, itu habit itu bisa hilang. Gimana menurutmu tentang prinsip itu kira-kira? Aku justru pernah boy, kayak aku berangkat ke luar kota waktu itu, aku sudah bawa sepatu olahraga aku sekitar 14 hari lah. 4 hari di awal aku masih bisa konsisten tuh. Pada saat aku di luar kota, tapi selanjutnya nggak bisa tuh karena memang agendanya padat. Tapi ya luar biasa ya, tetap jadi planning ya, maksudnya itu tetap sesuatu hal yang merencanakan ya untuk menyisihkan waktu untuk olahraga. Apa ya, akibatnya kayak berdosa aja gitu. Kamu pernah kan kayak gitu kan? Enggak, karena aku mau, kalau aku apa yang kamu rasakan? Agak sholat. Nah, bukan sosokan ya, tapi memang sholat. Iya. Sholat. Meskipun makanya aku bilang ya, kalau misalkan karena gini loh, sholat itu bukan tentang boleh nggak sih bahas kayak gini? Nah, intinya kalau aku itu resah banget. Dan aku juga boleh jujur aja, aku paling sering tinggalin subuh, bukan karena apa, karena memang pola tidur hancur tuh memang karena diri sendiri, dan nggak bisa dipungkiri hancurnya memang karena HP sih, fuck lah HP. Aku akuin itu. Makanya aku dapat banget tuh yang dari kamu itu saran itu, dan aku masuk banget boy. Kamu bilang jauhkan HP-mu lo, ya udah aku bener-bener kadang nggak sadar kan kita itu kan, nggak sadar. Makanya ketika ngomong ke teman-teman mahasiswa ya, aku bilang, kapan waktu paling bagus kalian bermain HP untuk posting sosial media? Menurutku salah satu waktu yang aku rekomendasikan adalah saat kamu mau tidur, karena pasti kamu main HP dulu sebelum tidur. Nah, tapi kalau aku pas dapat saran kamu itu benar-benar efektif.
matiin lampu dan langsung HP-nya ku jauhkan pokoknya. Dan ku silent boy. Karena mengganggu banget. Ketika aku bisa dapatkan itu yang awalnya kalau kamu tahu sendiri lah, aku tidur kalau jam 2 jam 3 jam 2 jam 3. Sekarang udah bisa di bulan di jam 12 baru tadi kemarin malam banget di jam 1. Bahkan selama bulan Ramadan ini aku memaksa untuk tidur di jam 10 11. Gitu. Ya sama kayak aku juga sadar boy, apa ya, salah satu kemalasan itu terjadi kalau apa ya, kita nge-spend banyak waktu untuk sesuatu hal yang itu aja. Contoh main HP itu kan, main HP itu aja, tapi kamu nggak sadar kan hampir 4 jam 3 jam cuma di layar HP, dan betul, itu apa ya, nggak enak banget gitu kan. Apalagi beberapa penelitian, aku nggak tahu penelitian dari mana gitu, tapi aku dengar lah, maksudku yang berseliweran di sosmed kita ya, sinar lampu itu justru mengganggu konsentrasi kita untuk memusatkan diri untuk tidur gitu kan. Ya makanya kayak HP, aku ngerasa kalau sudah mulai ngantuk, aku tuh ada boy, kita tuh kadang-kadang ngerasa nggak ada momen-momen sudah mulai ngantuk gitu. Nah itu di saat itu juga aku sudah sadar harus jauhkan HP ku. Aku kayak gitu boy. Kalau aku paksa itu nggak bisa dah, lewat itu waktu biasanya sampai jam 12. Baru 12 ya? 12. Benar-benar sepakat aku soal itu. Makanya aku tuh ada momen aku sudah main HP, sudah mulai ngantuk, itu langsung matikan. Nah, itu sebenarnya tips juga Win untuk menyiasati, kalau aku bilang bukan menyiasati kemalasan, malah ini menyiasati salah satu masalah teman-teman gangguan tidur menurutku. Menyiasati supaya kita nggak malas aja sih. Iya, maksudnya supaya kita tetap komit ya sama. Iya benar. Jadi jadwal pagimu sudah jelas apa-apa gitu. Mungkin kita mumpung ada pengetahuan sedikit, jadi perlu juga teman-teman ketahui, khususnya teman-teman yang menurutku kalau soal ngurangi makan, aku udah ngurangi banget, bahkan aku merasa yang aku lakukan ini jauh lebih ekstrim dibanding 1 tahun 2 tahun yang lalu. Untuk mengurangi berat badan tujuannya bukan apa-apa, karena untuk sehat. Itu dulu. Salah satunya itu Win, salah satunya adalah memperbaiki jam tidur, dan itu menurutku aku yang paling ini. Karena apa, secara tidak langsung ketika masalah tidur kita terganggu, metabolisme tubuh terganggu, aku merasakan banget, paling sederhana aja yang kurasakan selain metabolisme juga dampak-dampaknya, badan tuh selalu sakit. Tapi kalau tidurku cukup, segar banget. Segar banget. Karena gini, aku dulu merasakannya pas sempat berhenti yang hewani dulu kan, sempat beberapa atau nasinya aku ganti kentang, aku makan, badan enak banget. Tapi ketika itu berhenti minum manis, cuma air putih dan jam tidurku cukup boy, sumpah boy, gak ada ngantuk udah sore hari. Itu udah aku bilang, itu dampaknya. Makanya aku udah bilang kamu kan, Win, aku udah gak pernah ngantuk habis bangun tidur. Hari ini tuh aku niatkan, aku paksa diriku tidur. Jadi aku pas datang HP aku buang langsung, aku jauhin gitu loh. Dan tertidur. Iya sama sih, biasanya kan plannya mau di pesawat kalau kalau kita mau bangun pagi ya alarm. Walaupun alarm kadang-kadang nggak bagus juga kan. Kadang kita terdistract. Tapi kalau kita sering kan, besok ada acara pagi-pagi, anggaplah kamu kayak main futsal gitu atau main bola. Sudah kamu setting. Sudah kita setting. Bahkan kadang-kadang kamu bangun ya, aku harus bangun. Otomatis bangun kan? Otomatis bangun gitu, apa ya? Dan banyak hal sih Boy yang coba kita lakukan hari ini supaya mengurangi rasa malas. Kalau kayak apa ya, kayak makan gitu kan, olahraga ya. Aku tuh olahraga bukan buat bentuk badanku. Enggak, aku hobi makan, aku suka minuman manis, aku hobi makan lah pokoknya. Gimana caranya aku tetap bisa makan banyak tapi yang ada di tubuhku itu relatif stabil lah. Ya kan, bahkan nyemilmu ya, nyemil tuh gila-gilaan kan aku. Nyemil yang kalau nggak magnesiumnya tinggi, gulanya tinggi. Iya, betul. Kalau udah asin betul, panas betul, itu aku gitu kan. Betul. Tapi tadi kenapa aku mau olahraga mati-matian begitu, supaya aku masih bisa makan tanpa harus takut. Ya akhirnya ada efek samping dari apa yang aku lakukan. Karena itu yang aku sadari. Makanya kan teman-temanku yang betul-betul dekat semua kan, ya aku nggak tahu ya, aku ini sebenarnya rakus atau enggak itu aku nggak tahu, tapi beberapa teman-teman dekatku bilang sebenarnya kamu nggak banyak makan kok bisa gendut ya. Aku kasih tahu, memang saat itu kombinasi paling mantap itu adalah minyak manis. Pokoknya minyak, minuman manis atau makanan manis baru kamu lakukan di 1 jam atau sebelum kamu tidur, beberapa waktu sebelum tidur. Karena itu benar-benar boy, puncaknya aku betul top up gemuk itu. Ini kan cuma sisa-sisanya aja kan hari ini kan. Betul, makanya ya menurutku udah ada kata terlambat, dan aku takutnya aku ngomong kayak gini kan ntar kedepannya juga bullshit juga, apa nggak sih, nggak konsisten.
Karena berapa kali kan kita sempat diskusi nih, Win, kayak apa nih Win aku Win? Ya kamu bilang selalu jawabanmu nggak ada pola yang paling baik selain kita betul-betul siap dan niat untuk konsisten kan. Nah itu yang sebenarnya aku lagi bangun. Kalau sudah terbentuk habit sampai jadi komit itu, aku yakin ada hasilnya sih. Ini menurutku belum maksimal karena masih ada mengakali, supaya menyurangi komit yang udah terbentuk. Meskipun ada teman sudah yang support, ada teman yang ayo kita buat program bareng, tapi ya lagi-lagi kalau komit itu belum terbentuk sulit. Iya, ya? Begitu juga kan caranya untuk mengatasi kemalasan. Kita harus komit dulu nih, mengatasinya, menghilangkan dan mengganggu. Kita sadar itu mengganggu, ya kita harus komit gitu. Iya, ternyata dari pembahasan kita kan faktor malas itu banyak kan, Boy? Iya, dan buruk banget. Ya, faktor mengatasi kemalasan tuh tidak hanya dari niatan, tapi gaya hidup, pola hidup, pikiran, itu mempengaruhi kan mood. Kalau kita mau bahas mood panjang lagi gitu kan. Betul. Dikit deh bahas tentang mood deh, pada saat moodmu hancur gitu. Iya. Tapi kamu harus ngerjakan gitu, kamu anggaplah ini iya kan? Maksudnya aku akan ngomong ini, kalau kita bilang fasenya gitu loh, kita akan ngomong real time-nya ya. Dulu di ngasor pertama itu terpaksa benar-benar kan, maksudnya sering betul buat video kayak terpaksa kayak. Aku udah tahu momen awal kita ngasor tuh kayak mana bisa ke trigger bikin aja gitu. Nanti kita ada. Nanti ya. Nah, jadi buat itu kebetulan kamu sama Adam itu support dan kita nongkrong rame banget di kontrakan kita, kan ingat betul. Jadi langsung Adam taruh HP kita, aku taruh HP, bahkan pakai tangan itu di galon kan, ingat kan, galon. Nah tahun kedua itu kita tahun kedua masih lancar karena kita sudah setting pakai green screen dan lain-lain. Di tahun ketiga tuh Win, aku rasa banget karena di tahun ketiga tuh pure kita berdua yang berjuang nih. Terus ada momen kamu itu pasti ngelihat moodnya lah bagus lagi nih, kayak gitu loh. Kamu masih melihat itu. Nah di tahun kemarin dan tahun ini aku benar-benar kayak ngerasa fuck lah kalau masalahnya masih di mood Tom sih. Iya. Bukan untuk apa-apa. Iya. Sulit ya kayak habit gitu Iya. Makanya aku bilang, makanya kita ada pembahasan di luar video kita selalu bilang kira-kira yang buat kita nggak ngasal lagi apa nih, kan itu pertanyaan dari kamu. Dan aku bilang, aku Win kayaknya kalau misalkan aku nikah dan tinggal di Samarinda, aku akan tetap mengupayakan memaksa kamu untuk buat ngasal sih. Gitu. Bahkan aku sempat punya keinginan meskipun nanti misalkan ada ruangan khusus, ya ruangan khusus itu hanya untuk ngasal, jadi untuk setahun sekali aja gitu. Karena pernah bilang kayak gitu. Oke sih. Apa ya kalau aku kalau untuk mengatasi mood seperti itu, itu cukup kurasakan sendiri. Kalau aku orang lain nggak perlu tahu. Oke. Apa ya? Oke, kamu kan terang gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi sebenarnya kesal apa, kalau bisa orang lain nggak tahu. Iya, maksudku apa ya? Kalau itu kekesalan timbul dari diriku sendiri, jangan sampai orang lain tahu gitu. Pada saat orang lain tahu, berarti caraku nggak berhasil, caraku kotor gitu nah. Tapi bukannya itu salah ya? Tidak juga sih maksudku. Kenapa nggak pergi dulu atau nggak? Bisa pergi dulu, tapi apa ya, mengalihkan tuh hanya sementara gitu, buat tidak menyelesaikan hal utama gitu. Karena menurutku apa ya, kalau mau healing dan lain sebagainya dulu pada saat mood buruk, healing terbaik menurutku menyelesaikan, dihadapin kan. Kamu pernah kan gugup gitu akan sesuatu, tapi pada saat kamu selesaikan, rasanya lega banget kan. Itu healingnya sebenarnya tuh. Itu apa ya, anjirnya bisa kemana-mana nih, karena ini aku lagi ada seliweran masuk gini. Kamu pernah nggak di satu momen kayak aduh kayaknya aku nggak bisa, tapi kamu tiba-tiba bisa boy, kayak kalau ngomong soal bicara depan kayaknya nggak perlu ya, karena mungkin itu sudah jadi kita memang kita baci panggung aja Bang, iya nggak sih? Karena aku sering boy bilang aduh aku nggak siap lagi materi. Pas aku dikasih mic, dikasih mau bicara, banyak yang ngomongin boy. Iya sama. kena paham gak sih? Iya. Dan aku sampai sejauh ini yang bisa aku rasionalkan kayaknya itu faktor buku sih. Iya. Bacaan, maksudnya bacaan kan banyak yang bisa lewat buku, bisa lewat kita nonton dan lain-lain. Faktor buku bisa sih, dan apa ya? Ada HP bunyi. Biarkan aja kayak YouTube yang lain. Kan nggak perlu juga dikasih tahu kayak itu kita baca kan. Apa tadi?
Karena menurutku gini boy, pada saat aku ada di situasi seperti itu, aku lihat energi orang sih. Sudah lagi. Aku lihat kondisi sih, lihat energi orang sih gitu. Nah, orang yang di depan tuh gimana gitu. Ya kayak biasa lah, momen awal pada saat kita bisa beri energi positif kita ke orang, orang merasakan balik, itu sudah Sudah enak tuh. Wah, langsung lah. Ya kan? Tapi tetap tahu aturan kan? Ya. Soalnya tawarannya ya. Soalnya ada kan? Sudah bahagia boy. Sudah bahagia ya. Sudah bahagia. Boleh ngomong banyak tapi sudah punya anak boy, sudah boy. Nah, kita harus ikuti aturan. Sudah punya anak boy. Itu aja ya. Bahagia. Itu Itu aja sih kayak. Jadi ini kalau gitu. Di ending aku selalu buat kayak gitu, sadar nggak? Hah? Selalu aku buat di ending itu sesuatu hal yang pasti buat. Ya udah, thank you. All